Pernahkah Anda mendengar istilah penghancuran diri yang biasa, habitual self-destruction? Ini terjadi ketika kita berulang kali mengabaikan prinsip atau aturan inti yang harus dijaga dalam jangka panjang, karena kepuasan jangka pendek yang instan atau kenyamanan sesaat yang sangat kecil. Agar proyek apapun berjalan dengan baik, sistem yang telah ditentukan harus beroperasi. Tetapi apa yang terjadi ketika kebiasaan buruk menumpuk, terus-menerus melewatkan tenggat waktu, mengabaikan peraturan keselamatan kecil, atau menangani laporan penting dengan ceroboh? Akhirnya, pada titik tertentu, seluruh sistem itu runtuh menjadi bencana. Hidup kita tidak berbeda. Pesan dalam 2 Raja-Raja 18:9-12 adalah peringatan keras tentang keruntuhan sistem ini. Ini mencatat peristiwa ketika Israel Utara benar-benar dihancurkan oleh Asyur dan rakyatnya dibawa ke pengasingan pada tahun ke-6 pemerintahan Raja Hizkia. Orang Israel tidak binasa karena kekalahan politik atau militer. Alkitab dengan jelas menyatakan penyebab kehancuran mereka. Itu karena mereka tidak menaati firman Tuhan dan tidak memelihara perjanjian Musa. Di sini, menaati, syama, berarti lebih dari sekadar mendengar dengan telinga. Itu menandakan realisasi praktis firman Allah dalam kehidupan seseorang dalam hubungan dengannya. Israel mendengar janji Allah selama ratusan tahun, tetapi pada kenyataannya, mereka hidup sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Hasilnya adalah kehancuran. Hasil ini digunakan sebagai cermin kenabian yang memperingatkan, jika Anda melanggar janji dengan Allah seperti ini, Anda juga akan binasa. Pada akhirnya, sama seperti Israel Utara dihancurkan, seluruh umat manusia terjebak dalam pola ketidaktaatan, tidak mampu memegang janji dengan Allah. Kita tidak bisa menghentikan kebiasaan merusak diri sendiri dengan berkata, saya akan hidup sesuka saya. Konsekuensi dari ketidaktaatan ini pada akhirnya adalah kehancuran yang memutuskan hubungan abadi dengan Allah. Tetapi ada kabar yang menakjubkan. Allah mengetahui bahwa kita tidak dapat memperbaiki sistem itu sendiri, memecahkan masalah melalui ketaatan sempurna dari satu orang. Orang itu adalah Yesus Kristus. Yesus tidak pernah melanggar ketaatan, syama, ini sekalipun dalam hubungannya dengan Allah. Dia menanggung hukuman untuk semua dosa dan ketidaktaatan kita dan mati di kayu salib. Dan melalui kebangkitannya, dia sepenuhnya memulihkan sistem kita yang telah runtuh karena ketidaktaatan. Sekarang, kita tidak diselamatkan oleh kebiasaan buruk kita atau upaya kita yang tidak sempurna. Kita diselamatkan hanya dengan percaya dan menerima ketaatan sempurna Yesus Kristus. Saat Anda melepaskan pola ketidaktaatan yang telah Anda bangun dan menerima kasih karunia Yesus Kristus, hubungan Anda dengan Allah akan segera dipulihkan, dan hidup Anda akan dimulai kembali dalam sistem kehidupan abadi, bukan kehancuran. Mulai ulang, reboot, sistem hidup Anda. Hari ini, saya sangat berharap Anda akan percaya kepada Yesus Kristus dan masuk ke dalam janji abadi ini.